Assalamualaikum warahmatullahi, kembali lagi di akun channel saya Hairani Gani. Nah, hari ini atau kali ini kita mau belajar tentang scoring dari laporan ASKAP komunitas, ya. Laporan komunitas. Nah, di sini untuk scoringnya itu kita harus berpatokan dari skala prioritas ini, ya. Tabel 1 skala prioritas. Jadi ini ada 4 ya kriteria yang mau dinilai untuk scoring. Jadi yang pertama itu adalah sifat masalah. Nah, sifat masalah itu sendiri yang pertama itu skala ancaman kesehatan. Kalau menurut Anda itu mengancam kesehatan, berarti nilainya adalah 2. Kemudian kalau Anda merasa bahwa masalah ini tidak atau kurang sehat, itu nilainya 3. Sedangkan kalau Anda merasa bahwa ini sifatnya situasi kritis, itu nilainya 1. Nah, ini ya. Kemudian bobot untuk sifat masalah itu adalah 1. Ya. Jadi ini adalah rumusnya. Ya, atau ketentuan yang tidak dapat diubah. Ya, jadi skalanya adalah kalau skala ancaman kesehatan itu nilainya 2, tidak atau kurang sehat itu nilainya 3. Kemudian jika Anda merasa bahwa ini situasi kritis, itu adalah nilainya 1. Ini adalah ketentuan. Kemudian selanjutnya kriteria kedua itu adalah kemungkinan masalah untuk diubah. Jadi apabila Anda merasa bahwa masalah ini dapat dirubah, masih sama dengan sifat masalah di atas tadi, memiliki juga skala, ya. Apabila dengan mudah diubah, ya, jadi kemungkinan masalah untuk dirubah apabila dengan mudah dilakukan, diubah masalahnya itu adalah nilainya 2. Kemudian apabila masalah itu hanya dapat diubah sebagian, itu nilainya 1. Dan apabila tidak ada perubahan, itu adalah nilainya 0. Ya, itu nilainya 0. Dan bobot untuk kriteria nomor 2 ini adalah 2. Kemudian untuk kriteria ketiga yaitu potensi masalah untuk diubah. Ya, jadi kemungkinan masalah dapat diubah, potensinya. Nah, di sini ada skala tinggi. Apabila skalanya tinggi untuk dapat potensial diubah, itu nilainya 3. Kemudian cukup apabila ini ya, potensial masalah itu cukup dapat diubah, itu nilainya 2. Kemudian rendah nilainya 1. Dengan bobot, ya, kita tahu bahwa ini ketentuan, ya, bobotnya 1 untuk potensi masalah untuk diubah. Oke, selanjutnya kita ke kriteria 4 yaitu menonjolnya masalah. Jadi skalanya masalah berat harus segera ditangani. Jadi masalah ini apabila harus segera ditangani itu nilainya 2. Ya, jadi ini adalah rumusnya, ya. Apabila masalah itu harus segera ditangani adalah nilainya adalah 2. Kemudian masalah tidak harus segera ditangani itu nilainya 1. Kemudian masalah dapat dirasakan itu 0. Kemudian untuk bobot nilai dari kriteria 4 ini adalah 1. Jadi setiap masalah dibuatkan scoring seperti ini, ya. Jadi tiap masalah kita contohkan. Nah, ini kita masuk ke contoh masalah, ya. Jadi masalah yang di sini adalah tentang pap smear. Ibu belum mengerti tentang pap smear. Jadi kita melakukan scoring terhadap masalah ini. Nah, jadi yang pertama yang kita mau nilai adalah sifat masalah. Tadi kita sudah bahas tentang skala dari skala prioritas untuk scoring. Jadi ada 4 penilaian di sana, yaitu yang pertama adalah sifat masalah. Nah, di sini contoh yang digunakan adalah
dia menggunakan ini 2/3 kali 1. Nah, skornya itu 2/3. Nah, pembenaran ini Anda sesuaikan dengan kondisinya. Nah, oke. Bagaimana sih cara menghitung ini? Nah, ayo kita menghitung. Jadi kita ke sifat masalah dulu ya. Oke. Nah, di sini perhitungannya adalah 2/3 kali 1. Oke. Mari kita cari tahu kenapa 2. Jadi kenapa 2? Di sini kita tahu bahwa skala ancaman kesehatan itu nilainya 2. Jadi karena ini kategori ya, jadi ini 2 bersumber dari sini karena skalanya adalah mengancam kesehatan. Oke, pertama kita tulis 2 ya, karena ini merupakan kriteria mengancam kesehatan. Oke, 2 per. Nah, kita cari tahu dulu nilai tertinggi dari sifat masalah ini berapa. Oke, jadi ada 3 penilaian di sini, 2, 3, 1. Ya, jadi nilai tertinggi di sini itu 3. Berarti kita menggunakan angka yang paling tinggi. Kemudian di sini kita kali 1. Nah, karena di sini bobotnya adalah 1. Jadi kali 1. Nah, kemudian di sini ada skor. Nah, mari kita berhitung. 2 kali 1 itu 2/3. Jadi kita tulisnya 2/3. Jadi untuk sifat masalah ini kita mendapati skornya adalah 2/3 ya. Kemudian kita ke kriteria kedua, yaitu kemungkinan masalah untuk diubah. Nah, di sini contohnya dihasilkan 1/2 kali 2. Oke, mari kita lihat. Jadi tadi nilainya adalah 1/2 kali 2. Jadi kita tahu di nomor 2 ini, jadi nilai yang paling tinggi, kriterianya adalah 1, berarti hanya sebagian yang dapat dirubah. Oke, kita tulis 1 per. Oke, pernya itu berapa sih nilai tertinggi dari kriteria 2 ini? Oke, nilai yang tertinggi itu adalah 2 karena di sini terdapat 0, 1, 2. Jadi nilai yang tertinggi itu adalah 2. Kemudian berarti 1/2 dikali bobot. Nah, kita lihat di sini bobotnya adalah untuk poin 2 itu adalah 2. Jadi skornya adalah 1 kali 2 itu 2/2. 2/2 itu adalah 1. Nah, ini ya. Sudah betul, sudah sesuai dengan contoh. Nah, kemudian kita ke potensi masalah untuk dicegah. Nah, di sini contohnya dapatnya itu 3/3 kali 1. Oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah patokan kita untuk penilaian ya. Jadi 3 itu skala tinggi, cukup itu 2, rendah itu 1. Jadi karena di sini potensi masalah untuk dirubah itu tinggi ya. Di sini tinggi, berarti kita tulisnya 3. Kemudian per. Kita tahu bahwa nilai yang tertinggi dari poin 3 ini adalah 3 itu sendiri. Jadi ada penilaian 3, 2, 1. Jadi nilai pernya itu adalah nilai yang paling tinggi dikali bobot. Oke, kita lihat bobot dari poin 3 itu 1. Berarti di sini kita kali 1. Nah, di sini 3 dikali 1 itu 3/3, berarti 3/3 itu sama dengan 1. Ya, sudah ya. Oke. Selanjutnya kita ke kriteria 4, yaitu
penonjolan masalah. Nah, di sini 0/2 kali 1. Jadi kita lihat ini rumusnya ya. Jadi masalah dapat dirasakan itu ya, jadi penonjolan masalahnya itu tidak dirasakan. Jadi nilainya adalah 0. 0 per nilai tertinggi dari poin itu. Berapa? 2. Jadi kenapa? Jadi di poin 4 itu ada skalanya 2, 1, 0. Ini 2, 1, 0 dan bobotnya adalah 1. Nah, di sini masalah dapat dirasakan itu tidak dirasakan ya. Masalah dapat dirasakan itu 0. Ini ya, contoh yang kita pakai adalah 0. Memang tidak dirasakan, berarti ini nilainya 0. Kita tulisnya 0 per nilai tertinggi dari poin 4 itu 2. Ini ya, 0, 1, 2. Nilai tertingginya adalah 2. Berarti di sini adalah per 2 kali bobot. Bobotnya di sini 1. Berarti 0 kali 1 itu 0. 0 per 2 itu 0. Oke. Jadi untuk menghitung skornya ya, ini skor ya. Jadi kita hitung semua skornya dari ini semua. Berarti ini 1 tambah 1 tambah 2/3. Berarti ini 2/3. Ini skornya ya, ini. Nah, ini scoring dari masing-masing masalah dari contoh laporan ini. Yang pertama ini ada tentang pap smear. Nah, scoring masalahnya itu adalah 2/3. Oke, kita sudah tulis 2/3. Masalah selanjutnya adalah ini, ibu belum menjadi akseptor KB dengan total skor adalah 4/2/3. Ini ya. Kemudian masalah ketiga adalah kesehatan lingkungan yang kurang. Nah, di sini skornya juga sama, 4/2/3. Nah, kita sudah catat semua skor dari masing-masing masalah. Nah, di sini pap smear itu 2/2/3, masalah KB 4/2/3, terus ke masalah Kesling 4/2/3. Jadi dua masalah ini nilai scoringnya sama. Nah, karena ini sama, jadi kita ambil prioritas masalah yang pertama itu adalah KB, kemudian masalah kedua itu Kesling, dan yang ketiga itu adalah pap smear ya. Jadi urutannya seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi kita itu berpatokan pada skala prioritas ini. Oke. Kalau ada yang kurang dipahami mungkin bisa ditanyakan kemudian. Sekian untuk penjelasan saya tentang scoring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.